Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Faisal Akbar dari kelas XTKJB. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang awal terlebih dahulu. Rumusan masalah. Rumusan masalah kali ini yaitu bagaimana dinamika kelahiran Pancasila dalam sidang PPUPK atau perumusan saling hingga pengesahannya, dan apa gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara dalam sidang PPUPK pertama. Ketiga, apa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ekologi negara. Tujuan pembahasan saya hari ini adalah tentang gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara dan dinamika kelahiran Pancasila serta kedudukan Pancasila, dan yang terakhir yaitu adalah aktualisasi Pancasila. Inti pembahasan kali ini yaitu ide-ide para pendiri bangsa dalam sidang PPUPK pertama dan gagasan Soekarno tentang Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945 dan penerapan nilai-nilai Pancasila kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, gagasan positif mengatasi perilaku yang bertentangan dengan Pancasila juga, dan dinamika sidang PPUPK pertama, dan dinamika dalam perumusan Pancasila. Yang keempat, ada dinamika dalam pengesahan Pancasila. Yang bagian terakhir ada ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara. Itu adalah inti tujuan bahasan pertama kali ini. Nah, manfaat dari pembacaan materi ini adalah membantu memahami sejarah lahirnya Pancasila dengan mengetahui gagasan pendiri bangsa dan proses sidang PPUPK. Kita paham mengapa Pancasila dipilih sebagai dasar negara. Pertama, memahami sejarah lahirnya Pancasila, yaitu mengetahui gagasan para pendiri bangsa dan proses perumusan hingga pengesahan Pancasila. Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme dan persatuan. Pancasila dipahami sebagai pemersatu bangsa yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Yang ketiga, mengetahui kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi negara yang menjadi pedoman bangsa. Pendahuluan. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman ini menjadi kelayakan bangsa Indonesia. Tetapi ada juga potensi menimbulkan perpecahan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang. Pancasila hadir sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa yang diadili dengan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia. Proses lahirnya Pancasila melalui perjuangan panjang para pendiri bangsa, mulai dari sidang PPUPK hingga pengesahannya sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat itu, Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara, serta menjadi perikat persatuan di tengah perbedaan. Pembelajaran Pancasila sebagai peserta diharapkan siswa dapat memahami sejarah bangsa secara kelahiran Pancasila, kedudukannya, serta pentingnya mengaktualisasi nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai ideologi, tetapi juga diamalkan dalam sikap, perilaku, dan tindakan nyata untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya tentang dinamika kelahiran Pancasila. Dinamika kelahiran Pancasila artinya adalah proses panjang dan perubahan-perubahan yang terjadi sejak gagasan dasar negara diajukan sampai akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Proses dinamika Pancasila ini tidak berlangsung sekali jadi, tetapi juga melalui bertahapnya. Pentingnya seperti sidang pertama, sidang PPUPK pertama yang dimulai tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Nah, di situ ada 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, 5 asas, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, dan pri keyakinan, dan yang terakhir pri dan kesadaran rakyat. Yang kedua adalah tokoh Supomo. Supomo bagian paham integratis negara menyatukan semua golongan. Tokoh terakhir yaitu Soekarno, mengusahakan Pancasila pada tahun 1 Juni 1945. Sidang PPUPK yang kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945. Bentuk panitia 9 yaitu Soekarno, Hatta, Yamin, dan lain-lain, yang merumuskan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam Jakarta berisi rumusan dasar tentang dasar negara sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang ketiga yaitu sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
setelah proklamasi PKI mengesahkan UUD 1945 sekaligus menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena lebih universal dan bisa diterima semua golongan. Dan kedua, yaitu kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila artinya posisi penting Pancasila bagi negara dan negara Indonesia. Pancasila memiliki beberapa kedudukan pokok, yaitu sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi negara. Aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila adalah perwujudan dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Jadi, bukan hanya dipahami, tetapi dijalankan dalam sikap, dalam tindakan sehari-hari. Bentuk aktualisasi Pancasila yaitu yang pertama dalam kehidupan pribadi, seperti berdoa sebelum makan, sebelum melakukan kegiatan atau makan, lainnya yaitu seperti sila pertama. Dan kedua, bersikap jujur dan adil kepada sesama, yaitu menerapkan sila kedua. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu menghargai perbedaan agama dan budaya, seperti contohnya sila ketiga. Gotong royong, membersihkan lingkungan, seperti sila ketiga juga. Yang ketiga ada dalam kehidupan dan berbangsa dan bernegara, seperti ikut serta dalam bermusyawarah atau pemilu dengan jujur, seperti sila keempat. Dan yang terakhir, menjunjung keadilan sosial, misalnya membantu yang kurang mampu, seperti sila kelima. Dan yang terakhir yaitu adalah gagasan pendiri bangsa tentang dasar negara. Apa sih gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara itu? Nah, munculnya dalam sidang BPUPK, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan tahun 1945. Tokoh bangsa menyampaikan usulan dasar negara Indonesia yang merdeka. Berikut gagasan utamanya. Para tokoh, ada Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Yamin. Dia mengusulkan dasar negara berupa pri kebangsaan, pri kemanusiaan. Yang kedua ada Profesor Dr. Supomo. Dia mengemukakan paham negara integraksik, yaitu negara yang menyatukan semua golongan tanpa membedakan maupun kelompok. Selanjutnya kesimpulan Pancasila dasar negara, pandangan hidup sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang lahir melalui proses panjang mulai dari negara para pendiri bangsa dalam sidang BPUPK, Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Dinamika kelahirannya menunjuk bahwa Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri, bukan hasil adopsi dari luar. Kedudukan Pancasila sangat penting, yaitu sebagai dasar negara, pedoman hidup, dan ideologi pemersatu bangsa yang beragam. Nilai-nilainya harus terus dilaksanakan atau diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti beribadah sesuai agama, menghargai sesama, menjaga persatuan, bermusyawarah, dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman utama yang menjaga persatuan, membangun karakter bangsa, dan mengarah Indonesia maju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Landasan teori kali ini terbagi menjadi 4, yaitu landasan teori secara historis, dan secara yuridis atau hukum, dan secara filosofis, dan secara sosiologis. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Saya Faisal Akbar dan saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.